Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam media pembelajaran matku, Matematika Saku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal bangun datar. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk soal yang pertama, lukislah garis A dan B yang saling jajar, berpotongan, berhimpit, dan tegak lurus. Nah, perhatikan, untuk garis yang sejajar, kan kita buat garis yang pertama, ini kita sebut sebagai garis A, yang kedua yaitu sebagai garis B. Nah, kedua garis ini akan saling berpotongan. Nah, maka kedua garis ini dinyatakan atau kedudukannya yaitu sejajar. Simbolnya sebagai berikut. Kemudian untuk garis yang berpotongan. Nah, misalkan kita buat dulu garis yang pertama kita sebut sebagai garis A. Kemudian ada garis yang kedua, kita sebut sebagai garis B. Nah, kedua garis ini berpotongan. Nah, yang merah ini kita sebut sebagai garis A, dan yang kuning kita sebut sebagai garis B. Nah, garis yang seperti ini, kedudukan dari dua garis ini adalah berpotongan. Kemudian untuk garis yang berhimpit, misalkan kita punya garis A, kemudian garis B ini menumpuk atau tetap letaknya sama. Nah, ini garis B. Nah, sehingga kedua garis ini, kita sebut keduanya yaitu berhimpit. Kemudian untuk garis berpotongan tegak lurus, kedua garis ini akan berpotongan. Nah, misalkan ini garis yang pertama kita sebut sebagai garis A yang horizontal atau mendatar, kemudian ada garis yang vertikal. Nah, ini kita sebut sebagai garis B. Nah, jika kedua garis ini berpotongan dan membentuk sudut siku-siku, atau 90 derajat, maka kedua garis ini dinyatakan sebagai garis yang berpotongan dan tegak lurus. Simbolnya sebagai berikut. Nah, ini simbol untuk tanda untuk siku-siku atau sudutnya 90 derajat. Sekarang kita lanjut untuk nomor 2. Sekarang kita akan menyatakan bagian-bagian dari lingkaran. Nah, misalkan seperti ini. Lingkarannya kemudian ada bagian-bagian untuk titik-titiknya yaitu titik A, B, C, D, E, dan titik O. Nah, kemudian yang disebut sebagai pusat lingkaran ya. Di sini pada lingkaran ini dinyatakan oleh huruf O. Nah, di sini letaknya. Nah, di sini adalah sebagai pusat lingkaran. Kemudian untuk jari-jari. Nah, untuk jari-jari lingkaran yaitu adalah dari titik O, dari pusat lingkaran ke satu titik pada lingkaran. Misalkan di sini adalah OB. Nah, dari O ke B ini adalah jari-jari lingkaran. Yang lainnya yaitu dari O ke A. OA ini juga jari-jari. Kemudian ada lagi satu lagi yaitu OC. Ini juga jari-jari lingkaran. Yang kita nyatakan adalah pada lingkaran yang tampil ini. Kemudian setelah jari-jari yang disebut sebagai diameter. Nah, diameter ini adalah dua titik pada lingkaran. Nah, pada lingkarannya dan harus melewati titik pusatnya. Itu dinamakan diameter. Berarti yang dari titik pada lingkaran dua titik yang melewati titik tengahnya atau titik pusatnya O, maka adalah garis AB. Garis AB ini disebut sebagai diameter lingkaran. Kemudian yang disebut sebagai busur lingkaran. Nah, busur lingkaran ini terletak pada lingkarannya. Nah, misalkan nih AB. Nah, simbolnya ini seperti tanda lengkung. Kita sebut AB. Kalau kita menyebutkan garis AB itu kan diameter, tapi kalau simbolnya ini lengkung, berarti ini menyatakan busur lingkaran. Ada lagi yaitu busur BC. Nah, ada lagi busur CD. Kemudian ada juga busur AD. Ada satu lagi yaitu misalkan busur AC. Untuk busur lingkaran sudah, sekarang kita lanjut ke tali busur. Nah, untuk tali busur ini adalah dua titik yang dihubungkan, yaitu garis yang melalui dua titik pada lingkaran, tetapi tidak melalui pusat lingkarannya. Berarti di sini adalah AC. Nah, ini dari titik A pada lingkaran, C pada lingkaran, tetapi tidak melalui pusatnya. Ini disebut sebagai tali busur.
Kemudian untuk apotema. Nah, apotema ini adalah dari titik pusat lingkarannya, titik O. Nah, kemudian tegak lurus dengan tali busurnya, berarti adalah OE. Nah, ini harus tegak lurus terhadap tali busurnya, yaitu AC, sehingga OE ini adalah apotema. Kemudian yang disebut sebagai juring. Nah, juring lingkaran ini yang berwarna ini, oranye. Ini adalah kita sebut sebagai juring lingkaran. Kemudian kalau untuk tembereng, yaitu ditunjukkan oleh ini, daerah yang berwarna merah. Nah, ini disebut sebagai tembereng, yaitu juring yang dibatasi oleh apotema. Nah, ini adalah tembereng. Kemudian untuk yang nomor 3, nah, kita diminta untuk menentukan ukuran sudut AOB. Nah, di sini kita harus menentukan dulu nilai dari X-nya. Nah, perhatikan, sudut AOB dan sudut BOC ini berpelurus. Nah, berarti sudut AOB ditambah sudut BOC ini jumlahnya atau nilainya adalah 180. Berarti sudut AOB ukurannya 7X plus 8 derajat ditambah dengan sudut BOC yaitu 5X plus 4 derajat, ini hasilnya adalah 180 derajat. Sekarang perhatikan, untuk yang di sebelah kiri tanda kurung, di sini tidak ada tanda plus atau minus, berarti ini menyatakan nilainya positif. Berarti positif ketemu 7X nilainya positif, nanti 7X-nya positif. Positif ketemu dengan 8 derajatnya positif, berarti juga positif. Kita bisa menghilangkan tanda kurung. Begitu juga yang seperti yang di sebelah kanan ini, positif ketemu 5X positif, nanti 5X-nya positif. Positif ketemu 4 derajatnya ini positif, berarti juga positif. Maka kita bisa menghilangkan tanda kurung. Sekarang kita tinggal menjumlahkan 7X ditambah 5X yaitu adalah 12X, 8 ditambah 4 yaitu adalah 12 derajat. Maka 12X ditambah 12 derajat ini hasilnya adalah 180. 12X ditambah 12 derajat sama dengan 180. Nah, kita ingin yang di sebelah kiri hanya ada X saja, berarti 12 yang ini harus jadi 0, maka kita kurangi dengan 12. Yang kanan, maka juga harus kita kurangi 12 agar seimbang. Sehingga 12 dikurangi 12, 0, 180 dikurangi 12 yaitu 168. Sehingga kita peroleh 12X itu sama dengan 168. Nah, karena kita ingin menentukan nilai X, berarti kita bagi dengan koefisiennya. Nah, koefisien X adalah 12, maka masing-masing kita bagi dengan 12. 12X bagi 12 hasilnya X, 168 dibagi 12 hasilnya adalah 14. Maka nilai X adalah 14. Nah, 14 derajat ini masih nilai X saja, belum nilai dari ukuran sudut AOB. Nah, AOB ini nilainya yaitu 7X plus 8, sehingga nilai X-nya kita ganti dengan 14, berarti 7 dikali 14 derajat ditambah 8 derajat. 7 dikali 4 derajat yaitu adalah 98, kemudian kita tambahkan 8, sehingga nilainya 106 derajat. Maka ukuran sudut AOB ini adalah 106 derajat. Kalau ditanya sudut BOC berapa? Karena AOB dan BOC berpelurus, berarti ya AOB ini 106, sehingga BOC-nya pasti 74 derajat. Seperti itu. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, kita diminta untuk melukis sudut 30 derajat. Nah, langkah yang pertama, kita buat garis dulu. Di masing-masing ujungnya atau titiknya ini, kita beri dengan simbol titik A dan titik B. Kemudian kita siapkan jangka. Nah, dengan pusat di A, nah, kemudian dengan yang nanti ini untuk menggarisnya, yang ada pensilnya ini ada di titik B, kita buat garis seperti ini. Kita buat bujur lingkaran seperti ini. Dengan ukuran yang sama, tidak berubah, sekarang kita ganti pusatnya ada di B. Sehingga yang pensilnya itu ada di A. Kita buat bujur lingkaran lagi, nah, sehingga kita ketemu titik temunya dari atau titik potong dari kedua busur, kita hubungkan A ke titik potongnya. Kita sebut sebagai ini titik B.
Sehingga kita peroleh sudut BAC adalah 60 derajat. Nah, kalau kita ingin melukis 30 derajat, berarti kita harus membagi sudut BAC menjadi dua bagian yang sama, sehingga nanti kita peroleh ukuran sudut 30 derajat. Nah, untuk itu sekarang kita buat titik pusatnya itu di A. Nah, ini ukurannya harus sama dengan tadi jangkanya, kita perkecil. Nah, kemudian kita buat busur yang memotong garis AB dan garis AC. Nah, dengan ukuran jangka yang tidak dirubah, sekarang kita ganti pusatnya ada di titik E dan H. Nah, kita ke B dulu, kita buat busur lingkaran lagi. Nah, di sini jangkanya tidak berubah ukurannya, jari-jari dari jangkanya, kemudian kita ganti ke titik H. Kita buat busur lingkaran lagi. Nah, kita ketemu titik potong di sini. Kita hubungkan dari titik A. Titik A ini. Nah, sekarang kita peroleh ukuran sudut BAD. Nah, dengan CAD, BAD dengan CAD ini keduanya ukurannya sama. Karena BAC tadi 60 derajat, berarti BAD dengan CAD sama, masing-masing adalah 30 derajat. Kita sudah berhasil melukis sudut 30 derajat. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 5. Pada soal nomor 5 ini, kita diminta untuk mentranslasi. Nah, kita diberi suatu bangun datar, yaitu segitiga, terletak pada koordinat kartesius. Nah, kita diminta untuk ditranslasikan terhadap vektor 42. Ingat, vektor 42 ini artinya adalah X, Y. Berarti translasi sebanyak 4. Nah, 4 terhadap sumbu X dan 2 terhadap sumbu Y. Kalau kita melihat koordinat kartesius berarti 4 langkah terhadap sumbu X dan 2 langkah terhadap sumbu Y. Untuk menghitungnya secara aljabar, kita bisa menghitungnya hanya mengambil 3 titik sudutnya. Nah, karena ini segitiga, kita ambil saja 3 titik sudut, yaitu titik yang pertama di sini. Nah, titik sudut pada segitiga, kita beri simbol titik A, di sini simbol titik B, dan yang terakhir sebagai simbol titik C. Kalau kita hitung secara manual atau secara aljabarnya, sehingga titik A koordinatnya ada di 2,1. 2 terhadap X, 1 terhadap Y. Sehingga koordinat titik A yaitu 2,1. Ini kita translasi terhadap vektor 42, nanti kita akan peroleh A aksen atau A bayangannya. Cara menghitungnya yaitu, kita tulis dulu, nah 2 dan 1 adalah koordinat awal. 2 terhadap X, 1 terhadap Y. Kita translasi terhadap vektor 42, berarti ditambah dengan vektor terhadap X-nya, yaitu 4, sehingga 2 ditambah 4, kemudian yang Y-nya 1 ditambah 2. Sehingga aksennya kita peroleh adalah 6,3. Untuk titik B juga sama, sehingga nanti 4 ditambah 4 hasilnya 8, dan 1 ditambah 2 hasilnya 3. Sehingga titik B bayangannya atau B aksen nanti terletak di 8,3 koordinatnya. Sehingga untuk yang C juga sama, titik C, nah 2,5 koordinatnya, sehingga bayangannya di 6,7. Kalau kita melihat gambarnya, nah berarti kita translasi 4 langkah positif terhadap X dan 2 langkah positif terhadap Y. Kalau langkah positif berarti ke kanan untuk X, yaitu dari di sini, berarti kita 4 kotak ke kanan. Nah, sehingga kita peroleh di sini, kemudian 2 langkah positif Y, yaitu ke atas berarti, yaitu 2 langkah. Sehingga bayangannya, nah letaknya bayangan translasi bangun datar segitiga ini terletak di sini. Nah, A aksennya yaitu di 6,3. B-nya, B aksennya 8,3. Dan C aksennya yaitu di sini 6,7. Ini adalah translasi terhadap vektor 42. Sekian pembahasan soal kita. Sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.